Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala Allah ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam falyahtatir walau kana kabiran. Sadaqallahu azim. Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya yang kami hormati, Bapak Kepala Dusun yang kami hormati, Ketua RT yang kami hormati, Imam Khatib Bilal Garim yang saya hormati, wabil khusus Bapak Sujat Miko dan Ibu Ayu Muhandayani. Ini yang punya kerja ya, yang hari ini melaksanakan walimatul khitam atas putranya Arfa Aknin Alfika. Jadi panggilannya A3. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini tanggal 9 Muharram. Sunnahnya puasa Tasu'a. Tapi yang kuat dalilnya besok puasa Asyura namanya. Kalau puasa besok dapat pahalanya double, karena niatnya boleh didobelkan. Ya Allah, aku sengaja puasa Asyura sekaligus puasa Senin, jadi double pahalanya. Puasanya sekali, puasa aja boleh double, apalagi istri. Maksudnya ngajak istri puasa, bukan istrinya double. Ini ibu-ibu ini sensitif sekali. Tanpa terasa kita sudah menghabiskan 10 hari di 1444 Hijriah. Perasaan kita isih nom terus, padahal untune wes entek. Kita bersyukur kepada Allah, Allah masih hidupkan kita di 1444 Hijriah ini. Dan berusaha untuk besok kita puasa Senin Kamis sekaligus puasa Asyura. Ora kuat Pak Ustadz, berniat baik. Lali Pak Ustadz, wes gak diapokan lagi. Sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi ini juga kita bersyukur atas tahniah, bersukacita Pak Miko dan Bu Ayu. Ini macam mana Miko sayur, Ayu senam? Oh.
Oh. Mas Niko juragan sayur, Ibu Ayu juragan instruktur senam. Oh gitu. Niko sayur, Ayu senam. Diundang kita ke sini dalam rangka berbagi sukacita kebahagiaan. Boleh Pak Ustaz lah, boleh. Ini buktinya. Boleh-boleh. Apa dalilnya Pak Ustaz? Ad-duha wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Atas nikmat yang Allah berikan kepada kamu, ajak orang lain makan. Ini kita bakal makan, tapi ceramah dulu. Insyaallah sampai asar selesai. Bersyukur ke berikutnya, Arfa ini sudah mulai agak besar. Buktinya dihitankan. Kalau sudah besar, sudah terlambat. Biasanya untuk kita ini hitan menjelang masuk SD atau kelas 1 SD itu. Tapi kalau di Bandung ada daerah tertentu begitu lahir sudah langsung hitan. Ada, langsung dihitankan. Jarang orang hitan itu tamat sekolah, tamat SMA. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hukum khitan itu apa Pak Ustaz? Hukumnya dua. Kalau dia belum balik, hukumnya sunnah. Ngapa sunnah? Karena dia belum wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Kalau dia sudah balik, wajib dihitankan. Sebab dia wajib sholat. Tidak sah sholatnya kalau dia belum hitan. Apa kaitannya? Kalau tidak hitan, dia masih tidak suci atau terus bernajis. Apa hukum najis itu Pak Ustaz? Hukum najis itu membatalkan wudhu, tapi tidak haram dipegang. Najis itu tidak haram. Mohon maaf, kotoran kita manusia itu najis itu tuh. Boleh dipegang. Lah macam mana kita nak cebok kalau kita tidak megang. Nah itu. Bangkai itu najis. Tapi kalau sapi kita mati gara-gara PMK, ya Allah, selama ini kecil kok gue mati. Kita pegang-pegang itu. Suaminya dia ninggalin dan nangis, sapinya ninggal. Nah itu kita. Jadi kalau dia belum balik, sunat hukumnya. Sekaligus diadakan acara seperti ini supaya masyarakat tahu Arfa sudah dihitankan. Untuk apa? Kalau kita sholat berjamaah di masjid, Arfa sudah hitan, umurnya baru 7 tahun, tapi wuduknya bener, kata Ibu Ayu, yole. Bukan le kalau orang Palembang tuh, Kiagus, Raden. Berwuduk kata ibunya. Berwuduk mulai dari tangan, kumur-kumur, cuci hidung, lengan sampai siku, muka dulu sebelumnya, lengan sampai siku, kepala, telinga, kaki. Ngadap ke kiblat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas sholihin. Arfa ini kalau dia sudah hitam dan wuduknya benar, sholatnya tidak main-main,
sah dia diapit oleh orang yang sudah dewasa. Sini saya, sini Arpa, sini bapaknya Arpa. Itu sah tidak putus. Boleh. Tapi kalau dia khitan saja, wudhunya tidak benar, sahnya putus. Wudhunya benar tapi tidak khitan, belum khitan, sahnya putus. Maka itulah anak-anak kalau Jumatan dibuat sah yang belakang. Kenapa? Karena hari Jumat tidak ada panitia yang jaga di pintu. Buka sleting, sunat dulu. Tidak ada panitianya untuk ngecek yang begitu. Jadi lain supaya ini kadang-kadang banyak mbah kong, mbah lanang sayang dengan putune, ngajak sholat nggak ngerti, renele, cek mbah, ditaruh dekat mbahnya, sementara di situ masih ada sab. Kalau dia tidak khitan, tidak wudhu, itu sabnya putus. Apa arti sabnya putus, Pak Ustaz? Yang ke situ tuh tidak sholat jamaah dia. Itu maksudnya. Tapi kalau dia sudah hitam, kita wajari wudhunya benar, boleh. Tidak putus sabnya. Itu pentingnya hitam. Yang ketiga, pentingnya hitam. Biasanya anak yang sudah dihitankan akan muncul dengan sendiri akhlaknya, akan muncul sendiri rasa malunya. Anak yang belum khitan itu kalau mandi hujan tidak pakai sempak, lari ke situ, lari ke sini. Anak yang sudah khitan malu, dia tidak pakai sempak. Itu paling tidak dia pakai sempak. Itu kan bukti muncul akhlak rasa malu bagi dirinya. Gitu. Yang keempat, kenapa hitam? Orang yang sudah dihitamkan akan semakin tumbuh sehat, besar, dan insya Allah menjadi anak yang soleh. Apa tidak hitam tidak soleh? Pak Ustaz, mana tidak soleh hitam yang tidak? Ini fungsinya hitam. Kalau di Al-Quran, dalil tentang hitam itu Al-Baqarah 2, 3 kali duanya. Kalau 2 kali duanya itu Mansur S. 2 itu Mansur S. Kalau Al-Baqarah 3 kali, Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul minal mutatahhirin. Allah suka dengan orang bertobat dan orang yang membersihkan diri. Tak bisa bersuci kalau tidak hitam. Walaupun masih ada bapak-bapak yang sudah jenggotan kurang beres istinjanya. Di mana kurang beresnya, Pak Ustaz? Tidak galak basuh. Kalau sudah pipis bapak-bapak ini, mana kencing bertegak lagi, tidak dibasuh, main jentik aja 2 kali. Nah. Kalau perempuan tidak ada. Ini kita. Bapak Ibu yang saya hormati, lebih penting daripada itu, saya tadi ngobrol sambil nunggu dipanggil ceramah. Kita sekarang ini hidup di zaman modern, teknologi canggih. Cari anak SMP, anak SMA yang tidak ber-HP Android sekarang. Tidak ada. Seluruhnya ber-HP. Kalau dari rumah anak ini tidak mendapatkan pendidikan yang baik, maka dia akan mendapatkan pendidikan dari HP. Yang kedua, kata Rasul, kullu mauludin yuladu al fitrah. Tiap-tiap anak yang lahir itu suci. Hatta yaqraba anhu lisanuhu, sampai lesannya pasti berbicara.
Fa abawahu yuhawidani au yumajjisani au yunasirani. Orang tuanya yang menjadikan ia Yahudi, Majusi atau Nasrani. Ngeri zaman sekarang, Bu. Ngeri betul. Nak punya anak-anak atau punya anak tino. Bapaknya ngerokok tidak, ibunya tiap ada orang ngerokok, ampun aku. Nih pas ketemu bapaknya lewat, nengok anaknya ngisap rokok, aku tidak putus jantung bapak. Ya Allah, aku dari kecil tidak merokok, nak. Kau baru SMP lah merokok, kata bapaknya. Kesal. Ada yang model itu. Ngapa? Pengaruh kawan, diajak kawan. Gawat nian kita sekarang, Bu. Bapaknya ngomong, nanti tamat SMA, bapak janji kamu nak motor apa, asal jangan moge, motor gede. Gitu. Tapi kalau motor-motor yang lain, janji mau pakai segel kita segel. Sekarang masih SD, masih SMP. Jangan dulu ya, ya. Ya Pak, janji Pak. Nih kita lewat, nyo lagi zigzag di jalan. Kata ibunya, Pak, itu anak kita. Alah, moto mato bapak, yo masuk tidak kenal anak. Itu anak kita. Cari sopo, aku yo ketok mau. Melipat lagi, ditengok anaknya nih. Begitu lagi, apa tidak nyok jantung gitu. Kau belajar motor dari mana, nak? Kan bapak lah ngomong, jangan dulu main motor, bahaya. Anak bapak nih tidak banyak, cuman 2. Nak banyak ibu kau janda. Itu. Ada berapa banyak, Bu? Saya pernah di jalan yang arah ke Pulau Ba itu kan 2 jalur. Giginya 4 nancap di pohon mahoni itu. Anak SMP nyumbur batang tuh pak mukul itu. Jadi giginya tuh nyangkut dia itu pohon mahoni itu. Mati Pak Ustaz? Bukan, udah. Wih, nak mekik camono. Walaupun kita tahu tidak mungkin dia mati kalau ajalnya belum sampai. Cuman cara matinya kayak gitu tuh ngenes gitu. Belajar motor dari mana? Dari kawannya. Itu yang kita ngeri sekarang ini. Di rumah alim nian, ada bapaknya sholat, ada ibunya ngaji. Kita sedang santai-santai, polisi datang. Sore Pak, sore kata kita. Izin Pak melaporkan anak bapak di Polsek Sukaraja. Maksud bapak? Anak bapak namanya ini? Iya, sekarang di Polsek Sukaraja. Ada apa Pak? Maaf, anak bapak terlibat narkoba. Woi, tinggal di sini nyawa kita. Ya Allah, Pak, sebu aku tak pingsan. Pingsan bapak. Narkoba sekarang merajalela. Kalau merajalela itu biasa. Saya kaget selama di dusun. Dia omong dipesankan, Pak, di sini ada 7 anak mudanya yang sekarang sedang ditangkap gara-gara narkoba. Oh my God, dusun ini, iya. Ini kita ngeri sekarang. Macam-macam pergaulan bebas. Apa penyebabnya? Faktor pemula. Cak mana kita nak ngontrol anak kalau sudah di luar? Nak nyalakan sekolah, kata sekolah, di rumah sekolah dia rapi Pak, pakaiannya masuk.
Ini absennya tidak pernah alfa. Itu di rumah bagaimana? Di rumah ngaji Pak, sholat subuh kami belum bangun, ya bangun. Ngapo? Pengaruh mete. Itu. Ini yang kita ngeri. Nah, macam mana mengantisipasi itu Pak Ustadz? Itulah maunya dari kecil itu, tanami iman. Jangan ngajari yang nyeleneh-nyeleneh. Nyanyi boleh, tapi tidak usahlah ngajar yang sawer-saweran. Pesan organ boleh, tapi mbok yo yang kayak jilbaban kayak ini lah ya. Jangan roknya di atas lutut, kakinya di atas meja. Ini kan kita susah ditengok, berdosa tidak ditengok rugi. Ya Allah. Malam tadi saya ke pesta malam, karena banyak sekali pesta hari ini. Ada artisnya yang kayak gitu. Istri saya WA, Pak, nanti kalau dipanggil nyanyi, jangan nyanyi dengan biduan tuh ya. Awas Bapak. Untung saya ngajak istri. Saya tidak ngajak istri, untung juga. Ikan di sini. Apa kita mau tinggal di hutan? Tidak mungkin. Mau hidup eksklusif, tidak usah bergaul dengan tetangga? Tidak mungkin. Nah, lewat itulah kita perlu. Sekarang ini perencanaannya sudah matang betul Bu. Allahu Akbar. Zaman saya dulu masih ketemu kalau bulan puasa sekolah libur. Zaman saya tapi kalau puasa selama puasa sekolah libur dulu, tapi zaman saya masih ketemu kalau merah nilai agama orang menek tidak naik kelas. Kini papan merek Risma tuh mulai dari muka-muka sampai ke kaur, papan mereknya aja. Macam mana anak-anak Risma kalau balik jam 5? Hari Sabtu ekstrakurikuler, hari Minggu masih banyak menyelesaikan PR, habis kegiatan. Jadi anak remaja tidak ada pengajian lagi. Dulu buku kita Balai Pustaka mereknya sama, sudah belajar taruh di perpustakaan, tidak usah bawa balik. Bahasa Indonesia saya ingat, ini Budi, ini Wati, ini Iwan, Budi 3 beradik. Sekarang bukunya 4 jari, melenti anak kita bawa buku. Ampun. Tapi kelas 6 butuh les. Kelas 3 SMP harus les. Lanto apa buku tebal-tebal setengah meter ini kalau masih nak les. Itu sama sekali. Mana ada anak SMP yang celana pendek sekarang? Celana panjang kan? Alhamdulillah. Tapi sholat zuhur tidak sholat. Asar pas balik sampai ke rumah menjelang maghrib, dungo sholat selesai. Kalau di rumah mabaknya tidak selesai, sadaqallahul azim. Selesai. Ini zaman kita sekarang ini. Hidup di zaman terbalik, bukan terbaik. Ingat ketika Batak kita melotot matanya. Kalau mata bapak melotot pasti bapak marah. Diam. Bapak marah. Kini ibunya yang ngeri ke anaknya. Kalau mata anak melotot, kok yang apa nih? Duit. Pinternya 1.000. Kalau tidak, lemari pecah. Zaman terbalik. Dulu habis maghrib bapak kita ngomong, itu kopiah, itu kain, ngerti kita tuh, berangkatlah ngaji. Sekarang wis jam 4 ngaji nak.
4:30 leh. Ya. Oh, gimana? Wah. Apa gitu. Tiga beranak main HP galau. Ibunya update status, anaknya main game, bapaknya nyelot. Nyari skater. Zaman sekarang. Macam mana kita ngelak? Tidak bisa kita ngelaknya. Cuman bisa kita kontrol. Tidak perlu dimarah. Itu. Cukup dinasehati. Habis maghrib, simpan dulu ya HP-nya. Belajar batas isya jadilah. Dengan lembut kita ngomong. Kalau dimarah kalau mentalnya rusak. Ini anak sekarang. Dari kecil, dari bayi sudah dikenalkan dengan HP. Tidak baca dunianya model itu. Akibatnya, coba tengok. Kalau diundang yang tahlilan, paling yang lah beranak 9, yang bercucung 3. Yang baru anak 1, anak 2, mana nyundak tahlilan? Bukan tidak ngerti. Tidak paham, bukan sibuk, tidak ngerti. Dari remaja tidak pernah mendapat pembinaan. Ini macam mana untuk kedepannya lah. Itulah kehidupan kita. Jadi jangan kaget kalau di atas tuh ribut terus urusan-urusan seperti ini. Gitu. Pesantren juga seperti itu, walaupun tidak seluruhnya. Masuk ada kiainya memperkosa anak sampai 21. Macam mana? Walaupun itu tidak bisa kita pukul rata. Ini kondisi yang ada pada kita sekarang. Ngeri Pak Ustadz? Tidak perlu. Yang penting di rumah kita jadi teladan bagi anak. Macam mana caranya? Saya keliru nyampaikan pesan selama ini, mohon maaf. Kenapa? Yang mesti dekat dengan anak tuh bapaknya, bukan ibunya. Kalau ibunya tidak usah diajari, ya tetap dekat 24 jam dia dengan ibu. Tapi kalau bapaknya dekat, cukup dehem bapaknya, anak ngerti. Cukup satu kata dari bapaknya, anaknya mah. Tapi kalau bapak tidak dekat dengan anak, bapak tidak memberi tauladan kepada anak, ibu tidak terjaga. Secerewet apapun ibu, itu tidak lebih marem dari kata-kata bapak. Kau dengar dah apa kata mama tadi? Iya, taruh HP itu, kata bapaknya. Kalau maknya ngomong, nah taruh HP-nya. Iya, dia bergerak tidak. Jam berapa? Iya, bergerak tidak. Tapi kalau bapaknya, dengar tak kata ibu tadi? Iya, taruh HP itu, taruhnya. Tidak juga bapaknya ngomong, nah pegang kepala, sayang sama ibu. Ayah apa? Kan berapa kali ibu manggil, masa bapak yang ke situ? Ya, cukup. Ini pentingnya peran bapak. Dari mana Pak Ustaz tahu? Itu yang dibacakan oleh Ustazah Uju dari surat Luqman itu tuh. Luqman tuh lanang, tapi dia begitu dekat dengan anaknya. Tidak pernah manggil anaknya kecuali ya bunayya, wahai anakku sayang. Walaupun kemarin tuh sempat orang protes dengan gubernur Jawa Barat yang anaknya meninggal di luar negeri itu. Kan orang tanya, Pak Gub sayang kepada istri atau anak? Dia ngomong, saya sayang kepada istri. Lebih sayang kepada istri. Bukan tidak sayang kepada anak. Memang seperti itu kita Pak. Ibu-ibu bersyukur Bu. Kami ini lebih sayang kepada istri daripada kepada anak. Bukanlah tidak sayang kepada anak. Ngapa? Kita balik dari kerja, anak kita digendong orang. Ya sudah, alhamdulillah. Ya, cobalah istri kita digendong orang. Bunuh gitu. Nah itu kan buktinya sayang kepada
Iya. Nah, cuma kalau bapak lebih dekat kepada anak, Nabi Ibrahim ketika Siti Hajar sudah melahirkan, Ibrahim ngomong, aku harus ke Palestina. Apa kata Hajar? Apakah itu perintah Allah? Iya, berangkatlah. Itu Siti Hajar. Kalau Siti Hajar Bengkulu, aku nak berangkat ke Kaur. Kapan? Kini. Nak ke Kaur kini. Iya. Tidak kau ningu, aku masih berdarah-darah. Itu kalau Hajar gitu. Tapi kalau Siti Hajar, berangkatlah. Baru sudah melahirkan, bayi inilah lama dinanti, Ibrahim ke Palestina. Bukan dekat itu tuh. Hajar baru sudah melahirkan, anaknya haus, tidak ada makanan, lari ke situ, nengok dia, siapa ada air di Marwah, lari ke bawah, itulah siapa Marwah tuh. Ismail menghentak-hentakkan kakinya, muncul matahari, itulah terbit Zam-Zam. Dikumpulkan Zam-Zami, muncul air Zam-Zam. Ibrahim walaupun jauh, dia sempatkan pulang untuk mendidik anaknya. Ada satu kisah Nabi Ibrahim. Apakah Ibrahim bin Adam atau Ibrahim yang mana? Ketika dia berkunjung ke rumah anaknya, menantunya tidak ngerti kalau yang di luar itu bapaknya. Ada suamimu, suami saya di hutan, biar ditelan harimau situ, matilah dia situ. Ada perlu apa? Sampaikan dengan suamimu, ganti tiang rumahnya. Suaminya balik, siapa yang datang tadi? Tak ada tahu. Ini besar suruh ganti tiang rumah. Oh, itu bapak saya. Kita malam ini cerai. Ganti tiang rumah artinya pesan cerai. Cerai, diceraikan. Itu. Boleh ngomong saya itu dengan anak. Yo, kalau menantu kurang ajar, untuk apa disimpan? Ngabiskan beras saja. Lama so tahu ngomong nanya suami saya di hutan situ, biar dimakan harimau. Memang diantar nian harimau anak tuh, bak suami itu bawa kayu tuh. Nah begitu saya cerai, nikah dengan orang lain, bapaknya berkunjung. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa di luar? Saya. Suamimu mana? Ya Allah, suami saya tidak di rumah. Bapak boleh pesan apa kira-kira yang perlu saya sampaikan dengan suami? Kasihan dia, kadang-kadang mandi keringat, cari kayu di hutan. Saya perih ya nengoknya, tapi saya nak membantu, saya nak ngurus anak-anak nih. Sampaikan pesan, pertahankan tiang rumahnya. Itu. Begitu suaminya balik, ada tamu gitu, ada. Apa katanya? Katanya pertahankan tiang rumah. Itu bapak kandungku. Gitu. Kenapa? Punya menantu yang santun, yang soleh. Nah ini kita sekarang. Jadi peran suami, peran istri atas anak-anaknya sama beratnya. Maka bapak ibu, jangan dipahami kerja ibadah itu cuma ngaji, puasa, sholat, kemudian kurban. Tidak. Ibu datang ke sini ridho suami, itu ibadah. Membantu ibu Ayu masak-masak dari minggu yang lalu, itu ibadah. Kerja di kebun, ngambil sawit walaupun murah, itu ibadah. Berapa sawit di sini sekarang? 1000. Masya Allah. Bengkulu Utara kelapa sawit 4000 bu. Ya. Di Bengkulu Utara hari ini sawit, kelapa sawit itu sudah 4000. Ya. 3000 kelapa, 1000 sawit. Ya. Di 4000. Itu semua ibadah. Dari pendidikan terhadap anak. Untuk apa kita cari harta anak jadi rusak? Kalau
masa depan anak itu sudah di tangan Allah, Bu. Tugas kita usaha, cari pendidikan yang baik, ajari akhlak yang baik agar dia pandai bersyukur. Nak kuliah di mana dia? Kalau ibadahnya tidak bagus, susah. Bab ada kata ulama, kalau kita sakit, kita pergi ke dokter, dokter ngasih obat, cuma ditengok dibungkus obat itu, kalau dia pakai bungkus, semoga lekas sembuh. Artinya dokter tidak berani jamin kita bakal sehat. Kalau kita kuliah, bukan kuliah di ikatan dinas. Kalau ikatan dinas itu kuliah langsung sudah pegawai dia. Nak kuliah di mana kita, tidak ada rektor yang berani jamin kita bakal sukses. Yang dia pacak tuh mindahkan kuncir persidah. Nah, itulah misalnya. Tapi kalau Allah janji perbaiki sholatmu, aku akan perbaiki hidupmu. Itu jaminan Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Ini bukan masalah sederhana, masalah khitan ini. Berat, Pak. Saya tidak sanggup khitan 2 kali. Nah, maka karena khitan ini perintah Allah dan perintah Rasulullah, kita taati, kita laksanakan, kita lakoni. Tapi lebih daripada itu adalah bagaimana menjaga anak kita menjadi anak yang baik. Ku ampusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu, naro, dari api neraka. Tapi ingat pesan ini bertahap. Ku ampusakum, jaga dirimu dulu, baru wa ahlikum. Macam mana nak jaga anak kalau kita tidak terjaga? Kadang-kadang saya agak prihatin. Ada yang orang hobi berburu, itu pakai mobil carry itu, pompong, itu penuh anjing di situ. Kemana berburu? Oh, tidak tahu kemana sampai ke jauh-jauh itu. Itu tahan, lari, tidak bawa nasi, ngejar babi, meluk anjing, ngelus anjing. Ini masjid tidak sampai setengah kilo dari rumah, tidak sampai untuk Jumatan. Terbalik pikiran kita. Kita update status tiap sebentar. Tahan siaran langsung. Ini gulai udang. Alhamdulillah rezeki dari Allah hari ini. Ini dimasak campur tempoyak, guys. Alhamdulillah rezeki dari Allah. Yasinan 5 ayat ngorok. Luar biasa. Nonton sinetron berjam-jam. Tahajud 2 rakaat tidak tembus. HP harga 5 juta, 6 juta kebeli. Kurban patungan 2 juta. Patungan tuh kalau per bulannya bayar 200, 10 bulan tidak sanggup. Tapi saya tiap tahun kurban Pak Ustaz. Nah, itu yang mantap. Sapi apa kambing? Maksudnya Pak Ustaz? Ya kurban sapi. Tidak, kupon aja. Itu nerimo daging kurban. Rumah besar, mobil ada, sawit luas. Jangankan daftar haji, umroh belum terpikir. Apa keberkahan hati? Coba tampakkan dengan anak-anak kita tuh, foto-foto kita umroh. Kalau foto kita sarjana, foto lagi wisuda, tidak menarik lagi sekarang Pak Bu. Kita punya anak 4 sarjana galuh. Malu kita masalah. Ngapa? Anak PAUD itulah wisuda pulang. Baru setahun hafal cicak-cicak di dinding. Tidak ada kesannya. Tapi kalau kita foto, aduh pakai ini. Itu foto apa Mbak? Itu foto umroh. Haji ya Mbak? Beda. Haji itu beda dengan umroh.
Ini foto lagi. Itu apa? Itu waktu Mbah masih gadis nyanyi di situ. Itu nyanyi. Apa tidak boleh Mbah? Nah, ini jaga diri kita dulu. Itu. Rizki yang barokah itu belum tentu yang kita makan, tapi yang diundang untuk kita makan sama-sama seperti ini, bisa jadi ini yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pakaian yang kita pakai belum tentu bawa berkah, tapi kita beli mukena sesetel, kita taruh di masjid, itu mukena dipakai orang terus, itu bisa jadi pakaian yang barokah. Sedekah kita kepada kemana-mana belum tentu itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dipertontonkan kepada orang banyak. Tapi kita sedekah secara diam-diam walaupun cuma 1000, bisa jadi itu yang naik ke atas aras. Itu mempersiapkan masa depan anak. Apa kendak anak dipersiapkan, celentang anak tidak jadi apa-apa, sakit hati bapak, sakit. Begitu dari kecil dirawat, nih besar jadi Lucinta Maya. Rupanya anak minum. Aku kira Tino Lucinta Maya. Rupanya ini anaknya ini. Nah ini laki-laki harus berwibawa. Jangan kelewas-kelewes. Siapa nama kamu? Nia. Nama kamu siapa? Nia. Nama lengkap Kurniadi. No. Nama Kurniadi Nia nih. Ya salah. Allah. Lah ada grup LGBT di Bengkulu nih, hati-hati. Rusak kita di lingkungan ini. Maka seolah Bukit Peninjauan 2 Islamnya masih subur, pengajiannya masih menjadi favorit. Insya Allah anak-anak kita juga menjadi anak yang soleh.